Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Chelsea Vivera Martin dari Sekolah SMP Santa Lucia. Saya kelas 9B, nomor absen saya nomor 12, dan sekarang saya akan membacakan hasil tugas informatika saya, yaitu membuat artikel mengenai sistem operasi Linux. Mohon didengarkan ya. Sistem operasi Linux. Nama Chelsea Vivera Martin, kelas 9B, nomor absen 12. Kata pengantar. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya yang melimpah, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Terima kasih kepada Papa, Mama, dan adik saya atas dukungannya, dan terima kasih kepada guru informatika saya, Pak Niko, atas segala bimbingannya. Artikel ini dibuat untuk melengkapi tugas informatika saya, yaitu membuat artikel mengenai sistem operasi Linux. Walaupun artikel ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi semoga artikel ini dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada artikel ini berisi penjelasan mengenai pengertian sistem operasi Linux, sejarah singkat sistem operasi Linux, kelebihan sistem operasi Linux, kekurangan sistem operasi Linux, serta macam-macam sistem operasi Linux. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila pada artikel ini terdapat kata-kata yang kurang jelas maupun yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Artikel ini disusun pada Selasa 26 Oktober tahun 2021 oleh Chelsea Vivera Martin. Pengertian Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Sistem operasi Linux merupakan sistem operasi open source yang gratis dan dapat digunakan untuk menggantikan sistem operasi lain seperti Windows dan Mac OS. Meskipun demikian, pengguna Linux masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan pengguna sistem operasi Windows. Linux adalah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas atau freeware dan sumber terbuka atau open source. Rata-rata pengguna Linux adalah programmer untuk membuat suatu program dan juga developer untuk mengembangkan aplikasinya dengan lebih mudah. Tetapi, Linux juga dapat digunakan oleh berbagai macam pengguna, termasuk pengguna pribadi, pemerintah, hingga organisasi dan perusahaan. Sejarah singkat Linux. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds. Saat Linus Torvalds menjadi mahasiswa, ia mulai membagikan source code atau kode sumber kernel Linux via internet seukuran disket. Saat itu, ia tidak pernah menyangka hal yang diperbuatnya itu akan melahirkan sebuah bisnis luar biasa di kemudian hari. Linus juga tidak pernah menyangka bahwa sistem operasi Linux akan menjadi sistem operasi yang sangat menjanjikan. Pada periode pengembangan, Linux diterapkan pada lingkungan produksi diawali dengan komunitas. Pada saat itu, organisasi besar seperti NASA sudah mulai memakai komputer dengan sistem operasi Linux. Kemudian, komersialisasi semakin besar saat HP atau Hewlett-Packard, IBM, dan Dell
mulai memberikan dukungan pada Linux dan meninggalkan dari monopoli Microsoft sebagai pasaran sistem operasi pada waktu itu. Saat ini, Linux sudah digunakan di berbagai perangkat, mulai dari embedded atau sistem tertanam hingga superkomputer. Banyak organisasi, individu, maupun perusahaan yang mengembangkan Linux dengan berbagai macam distribusinya. Selain itu, Linux juga sudah dipercaya untuk menjadi sistem operasi pemasangan server jika dibandingkan sistem operasi yang lain. Adanya distro Linux juga semakin ramai di pasaran. Penggunaannya pada komputer desktop juga semakin sulit ditandingi. Setelah itu, ada kelebihan Linux. Sistem operasi Linux memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Sistem operasi Linux dapat didapatkan secara gratis. Yang kedua, dapat dikembangkan oleh siapa saja karena bersifat freeware dan open source. Yang ketiga, setelah diinstal, aplikasi dapat langsung digunakan tanpa perlu menginstal driver hardware lainnya. Yang keempat, terbukti handal dan stabil. Yang kelima, menyediakan koleksi software yang cukup lengkap. Namun, apabila masih kurang, kita bisa menambahkan software dengan mudah melalui repository yang sudah tersedia. Yang keenam, setelah selesai melakukan konfigurasi sistem, kita tidak perlu melakukan restart atau warm boot. Yang ketujuh, aman dari virus. Yang kedelapan, melakukan pengelolaan keamanan yang ketat. Dan yang kesembilan, mampu melakukan perbaikan bug dengan sangat cepat. Lalu, kita lanjut pada kekurangan Linux. Sistem operasi Linux memiliki beberapa kekurangan, yaitu 1. Kurangnya dukungan dari produsen hardware dalam hal pengendali atau driver, sehingga para pengembang Linux harus membuat sistem pengendali driver ini. Yang kedua, kurangnya dukungan dari beberapa game developer, sehingga saat bermain game di Linux, tampilan game tersebut tidak full screen. Yang ketiga, masih terdapat software yang hanya berjalan pada sistem operasi lain, dan belum terdapat software pengganti yang bersifat open source pada OS Linux. Yang keempat, memiliki layanan support yang berbayar, sehingga apabila pengguna mengalami kendala atau masalah saat menjalankan Linux dan ingin menghubungi customer support secara langsung, maka akan dikenakan biaya untuk layanan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak banyak mendukung aplikasi yang banyak dibutuhkan banyak orang. Misalnya, aplikasi pengeditan video, gambar, desain, dan sebagainya. Setelah itu, ada macam-macam Linux. Nah, macam-macam Linux yang dapat kita gunakan yaitu 1. Kali Linux. Kali Linux bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penetrasi dan pengujian, maupun peretasan pada sistem keamanan komputer. Di dalam Kali Linux juga terdapat berbagai tools atau aplikasi yang berguna dalam melakukan ethical hacking atau penetrasi dan testing. Tools dan aplikasi yang disediakan selalu dalam keadaan terbaru karena menerapkan model rolling release. Yang kedua, Ubuntu. Ubuntu merupakan Linux yang cukup populer dan sangat cocok bagi orang yang baru pertama kali menggunakan Linux. Moto dari Ubuntu yaitu Linux for Human Beings, atau dalam bahasa Indonesia, Linux untuk manusia. Maksudnya, Ubuntu dikembangkan agar Linux dapat berguna bagi semua orang. Ubuntu juga memiliki dukungan komunitas yang besar. Jadi, ketika kita mengalami kendala atau kesulitan saat menggunakan Ubuntu,
kita bisa mencari solusi penanganannya dengan mudah. Yang ketiga, Linux Mint. Linux Mint dibangun di atas basis Ubuntu. Oleh karena itu, Linux Mint dapat menjalankan aplikasi yang ada pada Ubuntu. Linux Mint cocok bagi orang yang baru mulai menggunakan Linux. Karena selain user interface yang mudah dan sederhana, Linux Mint juga memiliki efek transisi yang cukup smooth. Untuk penggunaan sehari-hari, Linux Mint sangat nyaman untuk digunakan. Aplikasi yang bisa digunakan cukup melimpah ruah karena basisnya dari Ubuntu. Yang keempat, Parrot OS. Parrot OS juga dikembangkan untuk tujuan penetrasi, testing, maupun forensik sistem keamanan. Parrot OS dikembangkan oleh Parrot Security CIC. Walaupun masih tergolong baru, Parrot OS tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak tools penetrasi dan testing yang telah dipasang secara otomatis. Dan yang terakhir, yang kelima, OpenSUSI. OpenSUSI dapat digunakan sebagai sistem administrator, pengembang, ataupun pengguna desktop. OpenSUSI terbagi menjadi dua varian distribusi, yaitu Tumbleweed dan Leap. Jika ingin selalu mendapatkan pembaruan, maka varian OpenSUSI Tumbleweed adalah pilihannya. Sedangkan, jika ingin mendapatkan pembaruan pada rentang periode tertentu, maka pilihlah OpenSUSI Leap. Kesimpulan, Linux adalah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas atau freeware dan sumber terbuka atau open source. Sistem operasi Linux memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah sistem operasi Linux dapat didapatkan secara gratis. Selain kelebihan, sistem operasi Linux juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya dukungan dari produsen hardware dalam hal pengendali atau driver. Ada berbagai macam Linux yang dapat kita gunakan. Beberapa contohnya adalah Kali Linux, Ubuntu, Linux Mint, Parrot OS, dan OpenSUSI. Demikian isi dari artikel ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!